Sulaiman Furiyah Allah Taala wa itu alina barakatihim asharihim anwarihim ulamihim alafim bi khususiyatihim karamatihim wa yahmina ya Allah bi niyatihim bitin wa bi akhirah wa Allah karim ya kawan yang yakin wa ridha wa taslim wa Allah yamun alana bi afiyah kamilah taufiq wal hidayah istiqamatul umur bi taatillah rasulih bi iman wa wafat alaihi wa rahimin wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an murjin anin nas wa lillahi sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayat syai'ul yawmul fatihah. Ya semuanya lah, aku dulu hanya kami inginlah salam kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya Zawjata Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Abdallah Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya awal mu'minat. Assalamualaikum ya man tasharrafat bi israti wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya man anfaqat ma laha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamualaikum ya man qamat bita'yidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man sallama alaiha Jibril wa ballaghaha as-salama minallahil jalil. Assalamualaikum wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, di situ. Allahumma ansurna fahridwana 'alaiha wa midani as-salati adawtaha 'alaiha. Allahumma sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'ali darajatiha fil jannah wa fa'alna bi asrariha wa anwariha wa nafatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa lumiha wa minna ya Allah bihimayatiha fi dinil akhirah wa dafa'anna ya Allah an jami'i ikhwanil muslimin minal balaya wal masaib wal amrad wal afat wal ahad wal fitan mahzar min hamwatan warzuqna ya Allah bi jahl futuh wal munah warusuh wa tabatan nafsuh wa salasan zarfin wa batin bid dunya wal akhirah warzuqna ya Allah bi hurmatiha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'ab wala nasab wala masyaqqatin wala dairin bi sirri salatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu awla min anfusihim wa azwaju ummatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairun nisa'i Khadijah wa fa'ili khalaqat rizqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbihi mahdiyan wa azwajihi allati tasharrafna bi sayyidil mursalin. Khususan hadiyatul kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatamil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'sati rasulil alamin amma ba'd. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang yang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Nah, jadi di sini ada ulama pendapat, boleh dicatat atau dinyatakan, apa? Kada baik menikahi bini guru. Kada baik menikahi bini guru ini. Karena ulama ambil dari sini wazwaju ummatuhum tadi. Istri-istri Rasul kan ulama kan pewaris Rasul. Ya kan mat, ulama pewaris Rasul. Berarti kias karena di fikih. Usul fikih kelas 3 namanya kias. Kalau kias karena kada baik menikahi bini guru. Sama aja kada baik kita menikahi bini nabi. Orang awam, orang biasa.
Kenapa? Karena bini Nabi itu menempati ibu kita. Wazwajuhu ummahatuhum. Bahari Guru Wildan bisa juga menjelaskan ini. Kalau Guru Wildan lebih ekstrim lagi. Kualat kena presiden. Apa? Ya aku kok halus aja. Kata baik. Boleh aja. Cinta siapa melarang? Kawin dua napa bini guru. Cuman pantas lah. Nah itu. Ya aja misal bini guru hari pungas-pungas aja. Misal tak meninggal presiden. Ada dikawininya berapa hendak ya asal pian mau misalnya. Nah, walaupun boleh aja tapi napa? Kada baik, namanya aja kada baik. Gitu. Misal, ya kan. Banyak hello bini tuan guru pasti bungas-bungas bini tuan guru, jarang kada bungas. Nah, ya kan. Tuan guru malah mau pilih siden. Nah, itu. Kada baik lah, kada bah. Kalau ada keluarga gitu atau kawin bini perguruan berdiamnya sudah sudah telanjur. Diamnya sudah karena seorang bepatua macam-macam kena. Sarik inya, Mbak Sarik kayaknya tegawi. Orang sarik itu orang merasa tegawi. Nah, sungging kah jurang? Singgung. Nah, itu. Salawat dan salam. Mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapatkan kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala rasul khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah manaqib mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Terkenal sudah tuha bini pada laki. Tuha bini 15 tahun. Ya orang sugih lah secara logika aja. Aneh, orang sugih itu biar tuha pada laki 20 tahun, 25 tahun inya bisa merawat diri. Umur 60 rasa umur 40 tahun. Itu Yunisara lah 50 lebih, rasa 30 tahun inya bisa na medikur pedikur merawat diri na belulur. Nya kita ya Allah ya Rabbi. Ngalihai dikisahkan kita muhanya aja putih. Muhanya aja putih. Tangannya ya Allah ya Rabbi. Tehirang tunggul tangannya tah. Nah, artinya kada bisa merawat diri seutuhnya. Oh, orang Bahari apalagi kerajaan-kerajaan Bahari. Bahkan aku mendengar cerita-cerita kerajaan Banjar Bahari lah. Kerajaan Banjar Bahari itu ceritanya kalau istri raja atau selir itu bini kedua, bini ketiga. Istri raja Siliwangi anggap. Prabu Siliwangi. Mulai jauh sudah keciuman. Parfumnya sekilo keciuman parfumnya aja. Sekilo bujur nih kabarnya. Jauhnya sini kemana? Masjid Agung Al-Karomah keciuman parfum sidin. Bahkan ada salah satu istri raja yang selingkuh. Saking ketahuannya, karena selingkuh lah pasti bersetubuh awak. Ketahuan sekalinya, kenapa anak buah kada salah anak buahnya juga atau rakyat biasa, parfumnya ini khas kan, menempel di badan lakian yang selingkuh tadi ya, yang di tutuinya bini raja sama-sama hendak berkhianat. Kayak kisah bini Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman dan diriwayatkan punya istri 600. Kalau Ustaz Somad bilang 1000. Nah itu ada juga yang berkhianat. Wah itu rame kisahnya. Gara-gara bini Nabi Sulaiman biar itu hilang kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kekuasaan utas ajaib. Khotamus Sulaiman katanya. Utas Nabi Sulaiman. Wah itu bahaya tuh. Itu bagian epenger gen bahasa satu Allah kan. Nah utas ajaib Nabi Sulaiman punya utas ajaib luar biasa. Nah,
Ini tadi masalah apa tadi? Kita mengawini kan masalah. Cuman kurang adab satu. Yang kedua, lebih keras lagi kualat. Kenapa? Karena istri guru. Kenapa? Wa zawjatuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi, ya, kiasnya istri-istri ulama kita bagaikan ibu dua kita. Makanya kita menyambat bini guru itu ibu ya lah. Nah, mau dibahari sudah sambatannya. Kawanku tuh jar, ya bini guru kita ibu dikiau. Ini sudah hilang adab, paham? Hilang adab sudah. Nah, jadi orang baharing itu 15 hari, 15 tahun katuhannya pada laki tapi bisa memelihara diri. Rambut dipeliharanya alahan pada orang bujang. Nah, jadi biasalah. Biasa aja. Nah, apalagi parfumnya tadi, parfum kerajaannya 1 kilo sudah gak ciuman. Makanya ada seseorang cendekiawan atau seseorang ahli kata-kata selain aku nih berkata, andai kata wanita dulu dibangkitkan ya, kada usah bagian bini Inggris saja gin. Siapa? Marilyn Monroe kah dulu artis Inggris tuh. Tanding dua ini kada ada apa-apanya binian bungas ini. Artinya binian bungas ini bungas saja cuman merata. Kada ada yang bungas benar. Kan bungas lah bungas sudah dapat bungasnya jar. Hanya 5 menit bungas itu ada pulang. Artinya marata. Makanya orang bahari lah. Aisyah tuh kayak bungasnya lu. Nah, itu dasar kedada lalu bandingannya, paham lah. Kedada lalu tuh paham kan sudah? Paham. Wih ini bungas hanya berjalan bungas pulang. Ih sekayaknya geng berlima sama bungasnya. Artinya kan merata. Kadada yang ini, nah itu. Apalagi berdampul juga belum bungasnya. Ini aku binian kan orangnya bandar nih. Coba nonton live gini nah. Mbak ini yang berdampul ya lah kita bak belakangnya nah. Yang berdampul apa? Sok benar ipan lah. Alan pada yang bungas asli. Anuan. Kita yang itu Pak. Nih, biru itu. Apalagi bungas asli. Lihat yang bungas aslinya. Antai jak alam dia lah. Berdampul mana penyinggungan iya ya Allah ya Rabbi seorang berdampul nah ya kah kada sesuai ya kah kada sesuai orang bahari di 15 tahun biniannya tuha kada pada laki kada masalah kada masalah nah itu mana kalau Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur. Wah, ini maulidi benar nih. Dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Oh, ini kisahnya teman dagang. Yang bini bos kisahnya nih, yang bini bos. Dengan gembira terima oleh baginda Al-Amin artinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad ke negeri Syam. Membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Wah, ini judulnya ini pembantu kawin 2 majikan. Jadi kada ada mustahil lah anak buah kawin 2 bos. Kalau amat misalnya kawin 2 ampun toko kada apa-apa aja amat. Balur baca amatna ya kan. Nah, kita kada tahu nya ada jual tokonya asal di iman aja ada lakiku bungas biasanya dahe biasanya. Ada banyak komunal kayak itu deh. Mencari laki gitunya. Tuha sudah barangnya 40-50. Mbak daripada aku kasapian dinya. Apa laki kan bisa apa-apa, bisa mengaji, bisa imam. Ini apa semalam baca alif lam ra aja alar aja. Nah iya. Mayat pulang si bungol. Alar. Allah. Dikira bujur. Ih, orang alif lam bro. Itu. Orang alif lam mim alam ya. Nah ya amdah. Makanya mengaji. Allah Rabbi. Sugihnya aja nah kau kubur. Aja kawan pasti kebaca Yasin MP3 disetel nah sekalinya. Kawan bingung seumuran gak bisa mengaji. Kamu biasanya timbul baca Yasin aja di kuburan.
Sekalinya MP3 disetel, kada bisa baca Yasin. Malaikat awasnya di kubur ndak ketang. Ya malaikat ndak beloknya mah. Hanya dibuat meledak sudah. Saking lupanya doa Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang itu rugi. Rugi benar. Tuha guru ulun mana belajar lagi. Tuha berapa umurnya mah? 30, 40. Ada anu mesti itu. 70 tuha sudah ngarannya. Belajar. Nah itu kada ada kata lambat untuk belajar gitu. Kada ada kata lambat. Orang mu'allaf tadi kira lah asyhadu an la ilaha illallah wa sallam Muhammadur Rasulullah aja lah cukup dari aneh. Kan di hadis ada Nabi menjelaskan orang mu'allaf itu apa? Selain itu diajarkan tapi hak Allah. Haknya kepada Allah. Haknya kepada manusia, fardu ain, kewajiban itu kan tunggal gemetan dilajari, sembahyang kayak apa, wudu kayak apa, masang niat kayak apa, belum bersumpit kah sumpit, kebanyakan kan belum bersumpit jak, nah itu. Jadi ini kisahnya Nabi membawa dagangan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nabi bedang ini kayaknya memperoleh utuh yang banyak, karena Nabi tadi pemulaan bersifat jujur. Nah itu. Makanya di tafsir Sawi dijelaskan waktu Ibrahim membawa Sarah kah? Yalah. Nah, Nabi Ibrahim ada berbuat salah, ada mengatakan seakan-akan dusta padahal itu bukan dusta. Tauriyah katanya. Tauriyah itu. Mbak? Karena mustahil bagi Nabi dan para anbiya rasul lainnya bersifat pendus. Karena sifat Nabi 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ada lagi dalam surah An'am dirasakan waktu Nabi Ibrahim pun, ini raminya begasang ini sudah. Waktu Nabi Ibrahim bertakun doa abahnya Azar. Wa idza qala Ibrahim labi Azar atataqiu asnaman alihah. Ya Azar marabuka Tuhanku Namrud diajar. Waman rabban Namrud, tamparnya Nabi Ibrahim. Ditamparnya Nabi Ibrahim. Nah, itu mustahil menandakan bahwa Nabi Ibrahim tatkala mengatakan itu kepada ayahnya itu terjadi hilaf antar ulama. Ada yang mengatakan qabla risalah, ada yang mengatakan ba'da risalah. Nah, tapi kaulnya mengatakan Nabi itu karena mungkin bungul. Di mana pulang itu sifatnya sidik, amanah, tablik, patonah. Nah itu. Nabi itu mustahil bungul. Sudah dibangkitkan tuh Nabi mustahil bungul sudah. Paham? Karena mau bungul apa dia kesnya bungul kan mau lagi sidik, amanah, tablik, patonah. Nah di situ dijelaskan artinya waktu Nabi berkata kisah manakuni itu strategi nih manakuni. Itu sesudah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul. Paham? Nah itu supaya menafikan pendapat orang yang mengatakan Nabi Ibrahim itu bodoh. Ada membuat sebuah kebodohan. Nah paham itu. Jadi untung banyak. Nah itu kan jadi bahas tuh haram. Sebelum bahas Nabi Ibrahimnya kena. Nah kita baca manakib Sayyidah di Khadijatul Kubra. Nah itu. Tenang lailah. Nah maka bertambah kuatlah cinta Khadijah. Mendengar anak buah mana sukih, masya Allah. Mana tuzulul ghamam tuti usahaib di Maulid tiba. Tiap Nabi berjalan itu hapiai awan mendung meiringi bulang. Kada kenapa panas kada putih lah barangnya. Di rumah terus lah putih barangnya. Masya Allah. Ya kita ya Allah tuh mutihakan sehari aja berjalan ke pantai hirang lotong-lotongnya pulang berminyak ya kan kalau dijual minyak sehari aja berjalan hirang tuh mutihakan sebulanan Ramadan gara-gara corona kada berjalan nih putih sudah mau sabun susu kambing pulang putih babaya sawah berjalan berkapal banyak seharian di atas aja duduk bawa kupiah kini nah di pacul kada pas tepacul betingkas bating wadai lapis uyuhnya putih baik pacul sesekali kini na berjalan
Oh gitu di atas tuh bisa mampesian orang. Nah betingkas. Supan guru aurat kah? Napa? Lakin aurat kah? Selain Syafi'i kan, mabenosol warukbah, ada yang imam mengatakan aurat tuh kemaluan aja, nutupi. Jadi orang Dayak tuh masih nutup auratnya karena menutupi kemaluannya. Ada orang Dayak tuh menutupi kemaluan dia bercawat aja. Iya kan? Imam, kalau disalahkan pun kita. Usolli itu adalah mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Usolli. Jadi jangan bingung di Mekah kada ada usolian. Allahu Akbar. Langsung kita lah Mekah lah. Adalah usolli. Apalagi waswas. Yang diwaswas ini sunat pula. Allah ya bungul benar. Yang diwaswas ini sunat. Sunat. Usolli sunat. Usolli itu sunat. Yang wajibnya apa? Ta'yin. Mantap niat di hati. Allah. Mulai nah itu niat itu wajib. Rukun sembahyang. Solli. Iya, gara-gara berokok di WC. Nah, habis kesah dah. Nah, di rokok di WC nah. Sambil ngutek anang pulang nah. Iya dah. Gara-gara berokok di WC. Sudah bungul, tambuk pulang gawian. Melihati anang, ampun siapa juga kena jana. Itu ada di Fathul ini kan sarai anah tuh sambil bepander di WC menyebabkan was-was juga. Melihati napa kotoran tahi kita dilihati ibu bisa aja bentuk sejar. Bentuk sejar tahi katanya. Bisa tahi ku jambat bentuk sejar. Pesan aku angkat biasanya. Atau aja kesannya bentuk zigzag katanya keluarnya aja. Yo, lu kurang gawian. Nah itu. Jadi Sayyidah Khadijah ini kepengen hati meminang baginda Nabi Muhammad SAW. Menyuruh Khadijah ini napisah. Anakku napisah nih. Binti Umayyah. Oh napisah. Kawak hikam jadi mak comblang aku nih. Anu akan Nabi Muhammad SAW. Lalu datang napisah ini. Wahai Nabi Muhammad, apakah pianin apa jadi kakak kada kawin-kawin? Umur 25 sudah. Sedangkan Abah Pian dalam satu riwayat Usman Batawi mengatakan abahnya Muhammad tuh kawin umur 17 tahun. Boleh dicatat Abdullah tuh kawin umur 17 tahun. Benar Abdullah tuh kawin. Kenapa? Bungas benar Abdullah tuh gila-gila rip anehin karena apa mengandung nur Nabi Muhammad SAW. Kalau kita 17 tahun tuh masih main keleker. Orang Arab bahari 17 tahun tuh dewasa, awak tinggi, tegap. Dan selawar mah gini karena lagi. Nah itu. Ya kita 17 tahun ya Allah ke anak plastik masih. Apalagi bebet bobotnya endek-endek beratan. Dikira orang umur 10 tahunnya. Nyawa 3 wusto kan sudah ya. Dikira ndak wali ya nyawa jarna ya. Ini kita kada sesuai kita dua rupa umur. Orang Arab ikam jangan 17 tahun atau sahabat Nabi yang kawin apa Abdullah bin Amr tuh 11 tahun. 11 tahun hanya balik langsung kawin. Orang Arab tuh balik 11 tahun. Kalau kita 2 kali balik, 3 kali balik ya tuh. Karena sesuai umur dah. Kita balik apa 14 tahun, 15 tahun. Kebiasaan ya, amul balik. Nah, itu. Jadi jangan Nabi aku kada bisa apa-apa. Ditakutin pisah. Jangan pisah pas mana nek. Kada dana barangnya. Berhasil. Ini jangan dapat mobil Alphard kena aku nek jangan bisa. Orang suki. Sayyidah Khadijah tuh. Masya Allah. Ibadah kita tuh bos Facebook. Tuh, suki benar. Saya ingat Bill Gates nih. Oh ya kah? Pendiri Facebook. Bill Gates kah? Siapa? Lain siapa? Bill Gates lain. Tuh Microsoft. Mark Zuckerberg. Oh ya kah? Baik ini kada gaul. Kada tahu di pendiri Facebook. Nah itu. Mark Zuckerberg kada salah lah. Kada ada salah. Nah itu. Bill Gates. Gimana jiwa orangnya? Nah, Masya Allah. Tapi kalau kadang bawa harta juga, bawa harta lah mati. Ada, nah itu. Supaya anak dibawa harta apa? Banyak bersedekah. Rugi aku bisi harta 1T, aku harus bersedekah 10M paling kada. Sisanya asalkan anakku. Gitu orang. Supaya harta pun didapat juga di akhirat rugi mencari tuntun balik.
supaya akhirat aku dapat juga harta aku nemani aku. Mantep orang kayak itu, kada ada pang lain. Ya ada seakan anak seorang meninggal arainya main binian, sikong bediskoan, sikong mau obat. Ruginya uyuhnya tuh balik mencari harta, anak membuang sekejap aja. Tuhan murka, terbakar rumahnya, sikong pembunuhan, habis karena dari keturunannya nauzubillah min zalik. Jangan sampai kamu menjadi orang kayak itu. Dia nasihati anak selalu taat kepada Allah. Nak, abah dulu nak abah ini ketujuh mau 2 binian jangan turuti abah nak abah kata itu ikan menyantri jangan kayak aja kena masalah jodoh kena abah kawin akan insyaallah ada rezekinya ke abah nak gitu kena. Nah itu sudah terjadi dua diri ikam, jangan sampai diulangi lagi. Didikan yang kada baik daripada orang tua ikam, karena orang tua itu kan mesti bujur seberataan. Sedangkan Nabi aja mau wanti-wanti watruku ma yaqulu abakum, tinggalkan apa yang dikatakan kada baik oleh pada Tuhan kalian. Orang tua, abakum orang tua itu artinya pada Tuhan bisa juga. Ajaran-ajaran orang tua, ajaran-ajaran orang tua yang kada baik. Nah itu bahaya tuh, bahaya. Jadi jalan Nabi pulang, jalan Nabi pisah, ada yang hendak 2 pian. Siapa jalan Nabi? Masa kada kenal, lewat aku dah. Jalan Nabi ini bahasa kita. Itu juragan kita, bos. Wah, jalan Nabi kamu tuh meranyo Nabi saya. Nah, aku lihat Khadijah itu adalah seorang perempuan yang mulia, dasi, tapi bos gitu besar. Bungas pang, bahasa kita. Murid kana ya, bahasa kita bahenol kisahnya, cantik kisahnya, sempurna perfect lah pokoknya. Masalah status tuh bodo amat kisahnya, bahasa kita. Nah, kalau ini Nabi memuji Khadijah, perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara daripada kaum jahiliyah. Di sini sudah dijelaskan bahwa jodoh ikam baik pasti insya Allah. Kalau kafaah di fikih ngarannya sepuku, sejodoh insya Allah bini ikam baik juga. Aku 2 biniku kada kenal dulu, hanya sebatas murid, guru dan murid. Kada kenal mana? Akhirnya setelah nikah, kawin, bertahun-tahun, kenal, saling kenal mengenal. Ini sudah pas 3 tahun sudah hampir kenal tuh. Kawin tuh sudah pas 3 tahun tuh. Hanya kenal semuanya. Boleh dicatat. Jadi setahun tuh belum lagi. 2 tahun belum, 3 tahun itu pas kawin, pas nikah. Nah sudah ibarat tubuhan tuh mulai bibit tuh mengeluarkan sudah pucuk. Nah apa? Ya apa cak? Biji itu mengeluarkan apa sudah? Nah baca gak jadi pohon tunas kah? Nah iya. Jadi tahu sudah kelemahan si kung lakian biniannya itu. Kecuali lakiannya tuh misterius. Ya orang alim tuh kebanyakan misterius. Karena tapi curhat 2 manusia, sekalipun 2 bini, mereka curhat 2 Allah Ta'ala. Itu orang alim bedanya lah. Orang alim bujur lah. Orang alim bujur. Nah, itu curhat mereka 2 Allah Ta'ala. Itu. Lalu setuju ini datang ke pamannya Abu Talib menerima binian meminang nih. Tapi Rasulullah hendak menjujur Sayyidah Khadijah. Nah di sini kita supaya jangan terpelampang mata perang, jangan keliru, jangan dikira bodoh Nabi dijujur Khadijah aja, padahal Nabi juga hendak menjujur Khadijah. Nah itu. Cuman kisahnya biniannya hendak dulu, jadi jeleknya tunggu dulu, rasa kada pantas lah. Binian dijujur. Binian menjujur lah lakian. Nah itu. Makanya Nabi kan mengatakan jujurlah walaupun khatamu min hadid. Cincin dari besi. Nah itu. Jangan melarang anak jangan dijual. Nah itu. Anakku bungas ke Bang Desa, anakku bungas di sini cari hanya ujung sana. Nyata dicari desa penduduknya 5 aja. Mahal lebih juga sih. Cari hantu kan apa? Sebenarnya. Iya aja. Apa? Jangan hal lebih ya kan dunia itu ada mengatakan teori dunia itu bulat. Yalah. Dunia itu datar. Dunia itu apa? Berputar dan lainnya. Tapi jangan hal lebih dunia itu bahalang.
Dunia bahalang. Ayo gam. Jarang halabiyo. Babahalang, baular. Baalang. Ada lang. Baular. Kira apa kau tadi? Halabiyo. Kenapa dia lawan orang halabiyo tuh? Supaya jangan dilanggar jar. Halabiyo aja tuh. Supaya jangan dilanggar. Betuhok orang di kitab ngomongkan kitab dalilnya di musola ini supaya dilanggar orang mahalabi yuk ngalih delawane. Nah itu ngalih delawane. Mana tadi? Jadi sesungguhnya telah minang akan Khadijah bintu Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian itu sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bin Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Walau alam 1 dirham tuh kalau walau alam berapa? Walau alam gak ada tahu. Ada yang mengatakan dirham itu sama 2 dinar. Kalau dikatakan dirham sama 2 dinar, berarti 1 dinar tuh 4 gram. 1 dirham 4 gram, 1 gram emas sekarang berapa? Hah? Ada yang tahu kah? 700 kah 800 kah? Naik benar nih. 8 kali 4 gen 32. Berarti 3 juta 200. 3 juta aja gen. Kali 400 berapa? Hah? 3 juta kali 400. Nah, jangan mau bungul aja. Hanya pelajar nih. Bekali aja kali bisa. Bunguli orang kan berjualan 3 kali 4 12. 12 juta. Tambahin nolnya 2 lagi. Hah? 12 juta 120 1M 200 juta. Oh, cucurannya luar biasa 1M. Ayolah. Rugi benar kalau jujuran 1M kawin 2 hari. Mah rugi benar. Maka ada kejadian nih. Jujuran 1M. Maka resepsi mengundang napa artis 2 hari kawin. Nah, rugi benar. Baik pada akan kepondokan. Berapa yang kau mengawinkan orang 1M gitu? Pasti kok ada yang 50 cukup sudah beratan resepsi. Itu gin labihan guru aja biasanya. Berapa kalau ngawinkan pahalanya ganal banal daripadanya nih. Ini orang banyak duit lah 1M tuh kayak tetek kayaknya aja. Buangan aja 1M tuh. Nah ya ngali ya kesakan. Jadi Nabi mendapati beberapa peristiwa. Di antaranya selama berkawin 2 Khadijah itu peristiwa yang paling besar yang kita rasakan tuh turun di bulan Ramadan, turunnya Al-Quran itu. Sebagaimana dalam usul tafsir ada dijelaskan awal riwayat sahih awal apa turunkan Al-Quran adalah sadru suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu. Lalu Nabi turun, balik ke rumah menggatar Nabi. Wahai Khadijah istriku, selimuti aku. Zammiluni. Sungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang. Oh, kenapa sayang? Kenapa pian? No. Mana sugi, mana bungas. Tuha. Ngajakan kalau tuha bini pada laki lalu masin aja panderan ya lah. Panya mak timpakul ini ya kan. Masin aja panderan ini kada kenapa sayang? Dasar lain Khadijah ini dasar lain. Mana suki, mana bungas, mana bos. Kenapa sayang? Yang laki miskin. Paham? Rupaan aja pang baik. Nah itu. Mbak kisahnya nih. Kenapa pian? Gitu binian gitu. Selimutkah ambil nyawa sorong jar? Nah ya Allah ya Rabbi. Demi Allah ya Khadijah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Karena apa-apa bang. Karena apa-apa sayangnya ini firasat baik aja karena apa-apa. Allah telah menjadikan engkau mulia. Ikan mulia, karena pian mulia, karena sayangnya. Dan seorang pemimpin, engkau telah menyambung silaturahmi. Masya Allah, Khadijah hanya perantara doa.
Kadang mendapati Khadijah masa jaya-jayanya Rasulullah SAW, apalagi masa Isra Mi'raj. Makanya Rasulullah itu kenapa jadi terjadi di antara sebab Isra Mi'raj itu ada ulama mengatakan menghibur Rasulullah karena kematian bini Sayyidah Khadijatul Kubra. Insyaallah sangat patah hati Rasulullah kematian Sayyidah Khadijatul Kubra. Bahkan sudah kawin pulang, Nabi, istri Nabi menyisir rambut Nabi. Nabi tetap mengoyah Khadijah bercemburu wae bini, walaupun bini banyak. Kenapa yang sudah mati pian kuya? Wahai Rasulullah, menyangka tahu ikam lakian ini kalau sudah membekas ya lo. Di WC tadi kuya ngaran. Migau na. Bah. Bisa aja ta. Tapi lah. Gampangan. Lakian sudah membekas ikam. Membekas. Luar biasa dalamnya cintanya tuh nah. Kita lingkahi langsung. Dan ada lagi istimewa Danha, keturunannya terpelihara halaman 12 lah daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah. Jadi keturunan istri Nabi itu Masya Allah dipelihara juga. Nah, Sayyidah Khadijah. Dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra, Sayyidatul Khadijatul Kubra. Dan nasab beliau atau ini nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada datunya Qusay. Muhammad bin Abdullah Abu Thalib bin Asim bin bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Nah itu terusannya. Jadi terdapat dua nabi di Qusay. Dan ada lagi seorang itu termasuk daripada ahli darak, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra. Ini sama makom Syekh Saman Al-Madani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Menyuruh kita nama Sidin, asal yakin Sidin itu wali Allah, asal yakin Sidin itu menolong, bertawasul kepada Sidin, insyaallah hadir Sidin biiznillah dengan izin Allah. Buku ciak bismillah pesil di tengah padang. Ya Saman, ya Saman, ya Saman. Datang si ikungan Saman sekalinya. Munjun di belakang ada melihat. Napa bungo aja Saman. Lagi munjun ya. Ngarannya Saman sih kong kira-kira saya Saman datang. Ngarannya Saman kecek-kecek munjun nah. Lain toh, lain kesah pulang. Nah itu. Dan ada lagi si Manudanu orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta. Mama. Dasar lain kedada nih, sekadada orang kini. Sehingga semua hartanya serahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Bisi harta banyak kencak bunyian napa? Nah, nukar emas, nukar harta, napa pulang? Nih peti bawah tanah. Bi bebinian jaga wian tak? Nah, itu sakit bisi bini gitu. Nah, ganggam ka jarang apik. Nah, itu. Seorang sugih bener nih. Langgar perlu napa 100.000 aja lagi tunas. Apa lunas teh bagataan? 10.000 aja mah main bari nyawa, makanya nyawa usaha biasanya. Orang pintaan langgar bungul benar. Lain pintaan di jalan. Orang pintaan langgar di mamainya. Wah, gitu. Yang dililit ular tah mati gitu. Kita mencari anehnya dulu. Jadi Sayyidah Khadijah itu nama 14 dicintai Rasulullah. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Masya Allah. Jadi Rasulullah manusia yang paling mulia mencintai seseorang gadis yang sangat membekas di hatinya siapa? Adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Syahadan halaman 16. Adalah rumah Sayyidah Khadijah sabtu tempat setelah Masjidil Haram. Seperti kata para ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu. Jadi rumah Sayyidah Khadijatul Kubra, wallahu alam, karena tahu rumahnya di mana sekarang lah. Nah, ini main gusur-gusur aja. Ini banyak amat kita dibunguli orang, bagian wahabi. Nah, Pak, tujuh kuburan Khadijah kada penisan, kada apa, berkembang, kada apa-apa, kada tahunya dulu, 60 tahun yang lalu. Nah, kanal kubahnya, Nah, kubah Sidin. Sayyidah Khadijatul Kubra. Bagian Wahabi mana digusur. Manipulasi itu di Mekah aja. Padahal inya seorang mulah napa? Reka adegan mulah film seorang paham. Wani menggusur kuburan Sayyidah Khadijatul Kubra. Insyaallah. Wahabi menguasai dah.
Lihai dikisahkan dah. Main duit lah, main duit. Sugih, raja-raja banyak pulang. Raja di Arab gitu, Manchester City gitu karinya. Ayo kan. Kisah nih orang Arab. Tano 2 orang napejar. Minta bantuan. Aku minjem pang jar 500.000 jajar. Aneh, kisah nyata nih. Kada salah tuh orang Cina kajar. Orang Arab turis bagian Qatar. Wow, bagian Qatar. Ngeri. Uni Emirat Arab. Di mana di Qatar tuh paling miskin penghasilan itu kada salah lah, kada hilap 70 juta paling miskin. Paling miskin. Itu baju untuk dikal 5.000 gin Pak ya sedikit. Bocor. Ada keluarga aku jauh Jepang. Berjualan di Dubai. Berjualan apa bakwan. Berjualan bakwan. Bisi rumah di Banjar toh, 2M. Kolernya beli ke sini, nyaman banget mencari duit. Babaya di packing, dibungkus. Bakwan, ganal ya, bakwannya padahal bumbunya gitu juga. Kesah 1.000 rupiah, 2.000. Dijual 10.000 sebuting angke kan. Kada pilu lah hatian. Mendengar. Orang mana tahu bakwan an? Bakwan Banjar tulisannya. Rezeki. Hujan emas penanggarannya kita. Kisahnya tadi. Orang negeri Cina. Orang apa? Turis Qatar atau Uni Emirat Arab tadi. Minjam duit sepandang. Jaminan inya kisahnya diberinya nomor Facebook inya. Nomor HP-nya. Saga minta ganti karena digantinya. Harap berselang lama seminggu kah rasa terima kasihnya. Mana percaya kan orang Cina kan orang kada kenal lah. Jamin duit 400.000 aja. 450.000. Gantiannya 500 juta ditransferannya. Sugih bakajut. Masya Allah. Maka ditapayakannya di IG tuh. Asli, cerita asli. Aku ada melihat di IG. 500 juta cek. 500 juta. Tertawa Maulidi. Tapi pikiran Maulidi itu kawin, Maulidi sekolah, itu ke mobil, rumah, haji, Maulidi. Masya Allah. Ada aja rezeki. Gara-gara baik do orang. 500.000 rupanya 500.000 itu mah internet banking bisa ngurus gitu nah itu. Karena kisahnya kartu ATM-nya hilang kisahnya. Bisa ini ngurus atau menelpon orang tuanya ya gara tahu urusannya lah. Nah makanya itu intinya gantiannya 500 juta. Oh, Masya Allah. Kemudian pada tahun nilai pulang kisahnya. Ini satu beda. Barang siapa menazimkan baca manakib Khadijah pada ketika haulnya malam ini tanggal 11 Ramadan, Masya Allah kita alhamdulillah kawa membaca alhamdulillah lah tulus sudah. Atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah boleh. Syawal tanggal 11 atau malamnya. Zulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, Safar setahunan, Masya Allah. Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Ngaran sugih itu kita kada tahu anak kayak sugih. Kita tempat sugih juga dengan bekat anak yang sugih atau menantu yang sugih. Abah belum bahaji kah? Haji sok daftar haji plus. Umajar abah. Jamin tuh larang nangai haji plus. Yalah 100 berapa 50 lebihnya aja. Tenang aja bahai. Berapa hantak pian? Pada tahu lagi bisa menantu sugih. Nah itu. Atau anak sugih berhasil jadi bos batu hangit, batu bara tuh hangit loh. Nah harus paham kan lebih yuk. Nah itu. Apabila inya pedagang sering melazimkan manakib Khadijah, maka inya mendapat untung yang banyak. Nah tapi ini, nah itu. Apabila ia seorang yang berpangkat guru kah? Nah itu. Maka ia mendapat apa? Naik pangkatnya. Makin terkenal. Nah itu, naik pangkatnya. Tapi di sini timbul pertanyaan. Orang mengamalkan ini tahajud, tetapi gaweannya mengadu asah dua manusia. Gaweannya dengki dua manusia. Gaweannya napa behiri dua manusia. Godop, hekit, lengkap di hatinya. Karena mau kalah ada orang. Mengganggu orang. Maniaya orang, fitnah orang. Itu semua kebaikannya nih baca manakib, tahajud,
menambal dosa inyang itu. Jadi karena mau naik inya, kayak apa mau naik dosa bayi mat bertumpuk dosa. Jadi jelas setelah ini ada kan orang ini tahajud juga gawian ibadah rajin, tapi rajin juga muntung nih. Nyambati orang rajin juga telingana mendengar macam-macam. Ketujuh kepo dua orang, halahan pada TV lagi keponya. Iya tadi ingat kan aku kisahkan rumah di atasnya ada mangga, mendabuk dikira maling, padahal mangga masak. Sangka buruk. Itu semua amal baik inya menambal dosa-dosa inya. Paham? Kalau inya sudah taubat daripada itu, tetap inya beramal soleh, aku jamin pasti terangkat derajatnya. Aku menjamin. Apabila guru terangkat derajat, terkenal itu. Jadi sudah tahu. Ini guru nak, ini guru. Nah, kita dua guru aja yang bakal. Si Kung ini karena masalah sekolah manakah, umurnya berapa kalah, sama-sama punya majelis. Cuman yang satu ini punya hati iri dengki, nyambati orang, dendam dua orang, fitnah orang. Pokoknya ketujuh mula hobiku biasanya kayak lagu Iwan Fals Bento. Gue banget kesannya bangga pulang si Bungol. Bangga si Den. Nah, si Kung gurunya itu apa ada si Den? Artinya just yourself, gimana sih? Sidin orang-orang. Pak amal baik sidin. Akhirnya Allah Ta'ala yang mengangkat tuh sidin. Kenapa? Karena ada banyak dosa. Paham gak sudah? Yang guru tadi rajin juga ibadah. Yang guru Kung tadi amat bisi majelis sama-sama bisi majelis. Tahajud kadang-kadang tahajud pujur. Sidin tapi gawian baik. Kada bisa sangka buruk dua orang, kada bisa hikit dua orang, kada bisa mengganggu orang, apalagi menyambat akhlak buruk dua orang kada bisa. Yang satu ini tadi, nah ini kisah nyata banyak nih kamu dapat ini. Makanya jangan bingung kenapa Allah Ta'ala mengasih rezeki guru itu sampai Tuhan muridnya bertiga aja. Mungkin Allah Ta'ala itu menjaga sidin kenapa? Satu, yang kedua, mungkin dosa sidin itu lebih besar daripada amalan sidin sehari-hari. Apalagi dosa bisa menyangkali orang tuh benar itu matanya. Bisa fitnah orangnya dipitnah kaderedo tuh benar dosanya. Karena mau naik. Karena mau Allah Ta'ala paham naik itu artinya ini maaf lah. Ini kada bisa ceramah dikatim naik karena guru tuh jar naik ceramah dikatim ini. Akhirnya muridnya naik juga. Itu guruku jar. Akhirnya anak bini harum ya naik derajat paham lah. Itu namanya naik derajat. Jadi kamu tahu sudah apa naik derajat itu artinya keseluruhan kehidupan tuh naik. Kada sorongan aja yang harum, berataan harum. Nah itu yang dicari. Itu yang dicari. Tapi kata di rajin beribadah sholat tengah malam, menangis juga beribadah, tapi tuntung beribadahnya bati orang. Pahamlah. Mahasud dua orang. Nah itu. Apalagi disambati presiden, apa aja presiden selalu enggak. Sambatnya gubernur apa aja? Gubernur selalu enggak. Yang lebih banyak nyawa, yang anak banyak nyawa, sudah tahu aja ada KB, kada dia pakai KB. Bungol kahungang. 4 KB mati 10.000 mata. Aku ngitu kah anak betuyuk kah seorang begawi kata. Kok bisa bu KB kamu difikihin ini? Bujur aja. Ada loh KB obat toh. Cari yang minimalisir aja. Jangan KB spiral, KB tank itu. Tetancep di kemaluan ngali operasi akhirnya. Kamu udah tiba-tiba kolera anak. KB obat tuh gen. Masya Allah daripada aja. Takutan anak itu. Sedang aja KB anak itu KB obat kurang pil kah? Pil sedang aja gitu. Ini apa biasanya? Takutan tadi, takutan pakir. Ini racap bisa anak. Salah juga. Seorang begawi gak ada. Orang racap bisa anak tuh racap juga begawi. Ini racap juga guring. Guring mati racap juga. Nah, ngalih lah dikesahkan disinggung sarik. Disinggung sarik. Sarik jaka sadar kah? Iya, bujur aja di sidin gitu. Ini kata aslinya juga. Nah, ya udah ngalih dalawan nih.
bagian apa sepupu Patrick gitu. Nah, setengah kolam masih ada Hajjul Kubra dan nah penutup bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarah mereka ke makam Sayyidah Hadijatul Kubra. Dengan berkat Sayyidah Hadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah. Ini orang kebanyakan ahli Mekah mau ke makam Sayyidah Hadijatul Kubra. Nah, mereka tuh kebanyakan asal pasang niat aja ingin datang ke makam Sayyidah Hadijatul Kubra, ingin ziarah ke makam Sayyidah Hadijatul Kubra, tetapi mereka tidak punya apa-apa. Kadalawas datang bantuan. Wallahu alam, antah kawan bawai, kita ke makam baik bahasa kita anak ke makam Datu Kalampayan. Asal pasang niat aja anak ziarah, cuman nih kada kau kesampaian, kada ada ongkos, kada ada jalan, paham? Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Ini bekas Sayyidah Hadijatul Kubra. Paham sudah? Nah itu. Antah berbentuk jalannya itu orang beri duit, paham? Nggak aja jalan, antah orang bawa, kawan lama terdapat, aku anak ke Kalampayan, iya kau empat kau silahkan. Mana dibawa kawan, mana bulik pulang ke Rocket Chicken sana, santai, nyamannya. Nah itu berkah, karena itu berkah wali Allah. Makanya wali Allah Ta'ala itu aneh, kada kawa membangun kubah itu duit sorong, paham lah. Nah, orang benajar kabul memberi duit, nah dibangunkan kubah gitu bujur-bujur wali. Nya ada kok istilahnya membangun kubah, berproposal membangun kubah sagan sidin. Di sini nanti ini bukti akan kan orang benajar berniat aja makam Sayyidah Hadijatul Kubra hasil. Apalagi orang berniat hendak membagusi makam. Nah itu kisahnya semua wali di Matapura dan sekitarnya gitu kisahnya. Bahkan kaikulah almarhum Guru Haji Mahlan sewaktu 6 bulan rasanya setelah meninggal, ada anak buah Sidin datang kolehan emas banyak bener, mendulang emas intan gak harus salah teh ujung kisahnya ratusan juta, berniat memberi peguruan kaiku nih, memberi kada salah 25 juta. Kami terima duitnya, bangun kubahnya. Nah, paham setelah itu wali Allah Ta'ala, paham? Ini diulah yang mau andak kain kuning sorong, yang mau ulah kubah singganalan sorong. Ya Allah, modifikasi, paham? Lain diulah sama Instagram tah, manukar dua asli lain. Asli itu hakiki nikmatnya. Ulangan dah. Sama ulangannya mana? Ulangan Neron tuh hasil sorong lain. Tukutan guru ya kesannya. Ya kalau sudah juga betuhok hasil sorong Neron ya pulang. Sekalinya yang hasil sorong itu dicoret ibratan salah. Salah sekalinya. Karena apa kesannya ya. Yang penting kan la yukal pun maksudnya la usah. Di Quran dulunya dalil. Daripada kepada setengah daripada kalamat saya aja bahwasanya seorang pembesar yang adil dan pemurah duduk di muka rumah, tiba-tiba datang ular melilit. Kada ada Edo nih di lehernya, maka berteriak orang sugih ini dengan suara yang khudu tekutan, kada nih buku kuciak gamet kan sekarang tak membaca ya Khadijah istri Rasul Rabbil Jalil gitu dibaca sidin, maka ular itu dengan khudu dan tunduk berpindah pergi ke tempat ia datang. Masya Allah. Ini orang wali gitu kan. Nah itu. Nah ya mungkin sampai situ gitu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat atas kita dan meluaskan rezeki kita, rezeki batiniah, rezeki zahiriah, rizqan halal, dan rezeki kaya daripada manusia. Nah bisiri suratul Fatihah.